Kalau sudah pembuat kebijakannya sudah tidak bermoral, siapa yang mau menghormati hukum? Seperti itu. Siapa yang bisa ngajari dia pada saat live misalnya? Disitulah ketahuan nanti. Contoh misalnya asam sulfat. Itu kan isi otak, isi kepala itu. Maaf ya, kita di Indonesia ini kalau tidak ada para gujarat dari Arab itu, pedagang-pedagang Arab itu nggak kenal Islam. Seperti itu. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran seorang politisi yang saat itu juga sibuk dalam berbagai kegiatan organisasinya. Langsung saja kita berkenalan dengan Dr. Muhammad Ridwan SH, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat datang, Pak. Apa kabar, Pak Ahmad? Baik, terima kasih kehadirannya, Pak. Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa nih, Pak, sekarang? Ya, namanya tahun politik tentunya sibuk kampanye ya, kampanye. Tapi kami lebih senang memakai istilah silaturahim. Silaturahim karena memang yang namanya silaturahim itu kan tidak kenal masa, tidak kenal siapapun kita bisa silaturahim. Ya. Baik, langsung kita ke pokok pemilu, Pak, ini. Di Pilpres 2024 ini apa yang Bapak rasakan yang saat ini dibandingkan 2019? Ya, kalau kita rasakan antara 2019 sama 2024, memang ada satu polemik yang harus dijawab sebenarnya oleh petinggi-petinggi negara gitu ya. Di mana pertama isu yang berkembang itu tentang dinasti, politik dinasti ini sangat ketara sekali gitu ya. Salah satu pasangan cawapres itu ada anak presiden yang menjabat sekarang, kemudian di masa kampanye tidak cuti. Ini kan sungguh miris sekali gitu ya. Kita tidak paham apa tujuannya. Yang jelas seharusnya ya sebagai seorang menteri, sebagai seorang bupati atau wali kota, pejabat negara itu haruslah cuti dalam masa kampanye seperti itu. Tapi ini mereka tidak mengambil cuti. Ini sungguh miris sekali dalam pandangan kajian hukum maupun kajian politiknya gitu ya. Tapi itu juga dimainkan paslon-paslon juga, Pak. Itu yang saya bilang tadi, ada ketidakseimbangan antara kondisional dengan aturan yang ada. Kalau aturan kan memang masa kampanye tidak boleh menjabat gitu ya, harus cuti dulu untuk kampanye. Tapi ini yang terjadi seperti itu. Bahkan beberapa hari yang lalu kita lihat ada sekelompok kepala desa menyatakan dukungan. Apakah ini by design atau natural? Itu biarkan mereka yang jawab. Yang kita tidak ambil pusing ya. Yang penting kita ambil suara rakyat. Intinya seperti itu. Bapak menilai ini netral atau tidak? Ya kalau secara normal tidak netral ini. Tidak netral. Ya, tidak netral. Nyata sekali tidak netral. Siapa yang tidak netral itu? Dari pihak penyelenggara pemilu atau siapa? Semua bisa kita nilai, semua bisa menilai. Dan kalau Cak Imin pernah berkata sambutannya pada saat di KPU ya, pada saat pengundian nomor urut, semua bisa jadi penonton, semua bisa jadi pemain, dan semua bisa memberitahukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan itu harus dilakukan oleh siapapun yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran itu. Seperti itu. Nah, disinilah ujian bagi penyelenggara yang bagaimana dia punya sikap netralitas, independen, seperti itu. Siapa yang bisa menjamin anak seorang presiden nyalon bapaknya tidak intervensi? Tidak ada. Seperti itu. Dinasti politik ini kan sudah lama sebenarnya. Tapi kok kenapa baru ribut sekarang, Pak? Karena ini suatu desain yang sungguh luar biasa ya. Aturan undang-undang yang umurnya belum cukup dirubah oleh MK.
Gitu ya. Adanya keputusan MK itu menandakan MK melakukan suatu pelanggaran etik. Seperti itu. Memang permasalahannya adalah kajian hukumnya tidak bisa dirubah lagi. Tapi kan etika ini adalah hal yang mendasari dari hukum. Moral. Kalau sudah pembuat kebijakannya sudah tidak bermoral, siapa yang mau menghormati hukum? Seperti itu. Harusnya sebagai negarawan, ya harus menegakkan aturan itu berdasarkan etika yang ada. Seperti itu kan? Apakah Pak Ridwan juga mensinyalir ini ada pemaksaan juga nanti? Pemaksaan untuk menang, pemaksaan untuk satu putaran, dan pemaksaan lainnya. Bahasa yang lebih cakep itu sebenarnya pengkondisian dengan pemaksaan. Kalau pemaksaan itu kan ada sesuatu yang dipaksa, Iya. dia tertekan. Ini sesuatu ini yang dikondisikan, artinya sebelum itu sudah dipasang tahapan-tahapan itu. Makanya putusan MK dibuat tanggal 23, pendaftaran tanggal 25. Itu kan ada apa ini diundur? Ada apa? Apakah sudah ada diskusi antara MK dengan KPU? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu itu kan. Dan semua pelaku itu yang tahu. Seperti itu. Tapi ini indikasi. Petunjuk-petunjuk yang Termasuk debat cawapres gimana? ya inilah yang namanya pemimpin itu kan bukan masalah pamoritas, bukan masalah dia anak siapa, tapi kan yang ingin diketahui oleh masyarakat ini ide. Perangnya ide itulah di dalam debat itu sebenarnya. Kalau dia cuma sekedar narasi yang dibuatkan di dalam suatu proposal atau visi misi, itu bisa tim yang buat. Tapi kalau dia akan ketahuan isinya itu pada saat debat, siapa yang bisa ngajari dia pada saat live misalnya? Disitulah ketahuan nanti. Contoh misalnya asam sulfat. Itu kan isi otak, isi kepala itu. Kalau artinya di sini juga banyak menyatakan bahwa pasangan 02 atau pasangan ini bisa menang satu putaran. Setuju kan pendapat itu? Semua boleh klaim. Sepanjang belum ada hasil dari 14 Februari. Semua bisa klaim, mau satu putaran semua. Tapi kan ini tetap menunggu hasil kan. Tetap menunggu hasil. Disinilah pentingnya para relawan, pentingnya para simpatisan masyarakat mengawasi proses pemilihan ini dan penghitungan nanti. Karena kita tuntut juga netralitas daripada penyelenggara. Seperti itu, aparat gitu ya, bagaimana bisa menjaga kondusivitas daripada pemilihan ini. Jangan kejadian seperti dulu ya, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba berubah suaranya kan seperti itu. Indikasi seperti itu terulang lagi nggak kira-kira menurut? Ya namanya indikasi bisa saja, bisa saja. Karena ya presiden apa sih yang nggak bisa dia perintah, gitu ya? Semua bisa dia perintah. Bukan berarti anak presiden tidak boleh, bukan. Tapi sebagai negarawan ya lihat saja permainannya. Dia harus menjadi seseorang yang netral, karena ini kan suatu kontestasi yang judulnya Jurdil dan Luber kan. Seperti itu. Tapi Jurdil dan ini dirasakan nggak oleh kontestan 01? Kalau kita lihat sosial media, ya apakah itu hoax atau tidak ya silakan dibuktikan. Memang ada kecurangan-kecurangan yang sudah timbul di sini. Makanya kami dari tim Anies itu merapatkan barisan supaya semua berperan untuk mengawasi, semua berperan untuk mengadukan kalau ada masalah-masalah yang terjadi, kecurangan-kecurangan di dalam proses-proses pemilu itu. Target berapa rencana tim Anies, tim 01? Ya targetnya menang. Menang. Seperti itu. Lewat satu putaran atau dua putaran? Ya semua berharap satu putaran. Karena jika tercapai satu putaran kan penghematan negara kan sangat luar biasa.
seperti itu. Kalau 2 putaran nih, ingin yang ikut 2 putaran tuh 02 atau 03 nantinya? Ya siapapun sama saja, lawan semua. Lawan semua kan, siapapun lawan semua. Apakah 02 atau 03 lawan semua. Seperti itu. Pokoknya langsung aja ya, siap aja itu ya. Ya, ya kita berharap ya Anies menang 1 putaran lah. Biar tidak capek, biar tidak keluar biaya besar seperti itu. Ini di koalisi PKS cukup militan nih untuk memenangkan Amin. Bagaimana pergerakan sesungguhnya di koalisi ini? Di koalisi alhamdulillah terjalin komunikasi yang baik di antara partai pengusung dan relawan. Kita bahkan sudah mengumpulkan para relawan, simpul-simpul relawan. Lebih kurang kalau di Sumsel ini ada 50 simpul. Dan itu sudah dikumpulkan menjadi satu wadah. Supaya apa? Supaya kita satu komando. Komando kita adalah pemenangan Amin. Itu pertama. Yang kedua, tujuan dari dikumpulkannya para relawan-relawan ini, simpul-simpul relawan dan partai pengusung dan pendukung ini dalam rangka kita berbagi tugas. Jangan sampai sibuk mengerjakan ini, yang itu tidak dikerjakan. Sibuk bekerja di sini, di situ tidak dikerjakan. Makanya kita ibarat lahan yang kita olah, diupayakan semua bisa diolah. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tertinggal atau tercecer. Jangan sampai 2-3 orang bekerja di tempat yang sama seperti itu. Ini Pak Ridwan juga kan sebagai pengurus di Kota Palembang ya, PKS Kota Palembang ya. Saya di Sumsel. Di Sumsel ya. PKS Sumsel, bagian Ketua Bidang Hukum dan HAM. Mantan Ketua PKS Kota Palembang juga ya. Maksudnya bukan mantan sih, periode ya. Ketua PKS periode Kota Palembang periode 2015-2020. Nah, kita bicara soal Palembang. Target untuk Kota Palembang Amin gimana? Kota Palembang ya kita berharap Amin bisa lebih dari 50% ya. Karena saya perhatikan relawan-relawan Prabowo itu udah berpindah kepada relawan Amin. Nah ini yang kemarin kita kerja bareng sama mereka, sekarang ketemu lagi di tim Amin ini. Ya betul, memang ada mesin partai namanya partai politik ya. Tapi kan relawan ini cukup signifikan juga. Karena mereka punya jaringan juga ya. Makanya kalau target sih sebenarnya kita bisa tanya kepada tim secara menyeluruh, tapi targetnya tetap target menang sebenarnya. Tujuh menangnya. Ini pergeseran dukungan terjadi di Kota Palembang saja atau ada juga beberapa daerah? Kalau saya dengar kabar dari teman-teman di daerah lain juga terjadi seperti itu. Iya, jadi pasca Prabowo dilantik jadi menteri, pasca itulah mereka bergeser, tidak lagi mendukung Prabowo. Nah itu munculnya Anies ini menjadi pengobat bagi mereka, di mana Anies adalah seorang pimpinan daerah yang sudah terbukti ya dengan keberhasilannya, janji-janji politiknya sudah dilaksanakan dan lebih dari ekspektasi sebenarnya. Di situ kan tidak ada janji ya, tapi dibuktikan oleh beliau. Nah itu yang jelas ya. buat komitmen, menjadi kita berkomitmen kepada Pak Anies itu karena kinerja yang tidak bisa kita ingkari gitu. Untuk sekarang ada pergeseran dukungan itu dari tim lain ke 01. Saya lihat kemarin ada baca berita, kemarin ada beberapa kader-kader partai lain itu pindah. Ya kalau secara personal ada, tidak perlu kita sebutkan siapa ya. Bahkan mereka buat komitmen, ya urusan DPP, yang penting aku nak milihin, ya ada seperti itu sampai kamu seperti itu. Karena memang mereka menilai bahwa yang layak Anies seperti itu. Ya kita tidak bisa intervensi pendapat mereka kan. Kita senang-senang saja seperti itu. Saya pengen tahu nih, yang layak Anies di mata kader PKS itu Anies itu seperti apa sih sebenarnya? Anies ini sebagai orang yang berkomitmen, agamanya baik, kemudian dia orang yang punya program-program yang jelas ya. Kemudian
bukan cuma sekedar punya program, dilaksanakan seperti itu, dilaksanakan oleh beliau. Dituntaskan janji-janji politiknya itu seperti itu. Sehingga kita melihat dia layak untuk menjadi RI 1. Tapi sering diidentikan dengan politik identitas. Ya identitas itu perlu untuk mengetahui siapa dia. Kalau tidak ada identitas justru jadi susah kita. Tapi jangan mengklasifikasikan identitas itu menjadi musuh, itu yang tidak boleh. Ya tentang bahwa identitas Anies sebagai keturunan orang Arab itu fakta, tidak bisa dihindarkan. Dan memang fakta sejarah pun ya maaf ya, kita di Indonesia ini kalau tidak ada para Gujarat dari Arab itu, pedagang-pedagang Arab itu nggak kenal Islam. Seperti itu. Kontribusi orang Arab itu memang nyata di dalam baik perkembangan agama maupun perkembangan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Apalagi pamannya kan, kakeknya kan, seperti itu kan, udah jelas. Jadi memang kalau sosok Caimin, ya Caimin apalagi ini luar biasa, tokoh agama yang memang menggerakkan kakeknya itu memang menggerakkan ya para santri seperti itu, memang backgroundnya dari pesantren seperti itu ya. Dari beberapa hasil survei di Sumatera Selatan kemarin, nama Anies khususnya di pedesaan masyarakat Jawa itu kurang dikenal dibandingkan Muhaimin Iskandar. Setuju juga Anda dengan itu, pendapat itu? Ya itu kan hasil kajian ya. Hasil kajian inilah yang akan menjadi lembar evaluasi kami sebagai tim Anies. Dan ini yang akan menjadi program bahwa karena Anies kurang di desa, kita buat kegiatan-kegiatan di desa. Ya kita tahu ya bahwa mungkin alasannya masalah jaringan atau apa ya. Karena kan memang kita tahu Anies ini kan tidak di backup oleh media kan. Cuma sosial media yang kita miliki. Makanya kami di PKS semua struktur sampai ke DPR di level-level desa itu diwajibkan untuk melakukan silaturahmi ke masyarakat. Jadi kita langsung ke masyarakat walaupun kepala desa dukung sana. Tapi kita kan mau ngambil suara masyarakat. Ya kalau kepala desanya itu kan cuma satu suaranya. Betul dia ada pendukung, tapi kan belum tentu pendukungnya dukung dia kan. Belum tentu kan. Tapi mungkin ada pengalahan juga. Ya jelas ada pasti. Jelas ada. Kalau sudah pengalahan gimana? Ya artinya ada ketidakindependenan di situ. Di sinilah fungsi Bawaslu, jewer gitu kan, seperti itu. Terkait netralitas aparat penyelenggara pemilu, Anda Pak Ridwan juga melihatnya netral atau tidak saat ini? Karena saya cuma lingkup bergerak di Palembang ya, alhamdulillah masih kelihatan netral karena kita lihat Anies mau mengadakan acara diperbolehkan gitu ya, diizinkan. Itu menandakan bahwa aparat di Sumsel kita lihat masih netral. Seperti itu. Kalau nasional belum tahu kita belum banyak terlibat di nasional. artinya kondisi cukup kondusif ya. Cukup kondusif kalau di Sumsel ya. Nanti kita balik ke pencalonan Pak Muhammad Ridwan. Ini rencana mau dinyalak lagi di DPR Kota Palembang. Bahasa yang tepat itu barangkali dicalekkan gitu ya. Dinyalakan ya. Karena di sekitar tahun 2022 bulan April saya ingatnya itu saya dipanggil oleh Ketua Partai Pak Bahar untuk diminta sebagai caleg lagi. Seperti itu. Nah sebagai kader ya kita harus samina wa ta'na dengan pimpinan. Seperti itu kan, apalagi kita sekarang sebagai incumbent yang sedang menjabat. Justru tanggung jawab kita untuk membesarkan partai itu lebih punya beban yang kepada kita dibebankan daripada kepada sekedar kader yang tidak menjabat. Dapil berapa Pak Ridwan? Dapil 2 Kota Palembang. Dapil 2 Kota Palembang. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Jadi kalau di Dapil 2 bulan 2 nomor urut 2.
apa yang ditawarkan untuk masyarakat dapil Anda itu? Ada 3 hal yang menjadi program utama ya. Program utama sebagai wakil rakyat yang saya tawarkan kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan. Kesehatan ini jadi penting karena memang biaya berobat kan mahal sekarang. Dan alhamdulillah baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu sudah kerjasama dengan BPJS tentang pengobatan yang sifatnya UHC ya, Universal Health Coverage. Ini memberikan pelayanan menyeluruh kepada masyarakat. Kalau kita pakai BPJS Mandiri itu aktivasinya itu bisa 14 hari ya. Ini saya tahu pada saat kami sebagai Bapemperda dan sebagai Pansus Penanggulangan Penyakit pada saat itu mendapat penjelasan dari pihak BPJS. Nah, Palembang sebelum Provinsi Sumsel, Palembang udah duluan. Kalau kita ada masyarakat yang tidak mampu, dia butuh berobat, perawatan inap lebih utama, itu dalam waktu 3x24 jam bisa diaktifasi KIS-nya, Kartu Indonesia Sehat. Sehingga ini menjadi program saya tawarkan kepada masyarakat dan ini animonya bagus, luar biasa. Dan memang kita bermain ke masyarakat kelas bawah ini karena yang butuh bantuan itu kan mereka. Kalau orang mampu sudah bisa bayar BPJS Mandiri kan, bisa dibayarkan oleh negara dia sebagai PNS atau TNI Polri. Kalau orang mampu itu bisa dibayar perusahaan. Nah, masyarakat yang tidak mampu ini, orang miskin-miskin baru ini kan, ini yang perlu kita advokasi. Dan ini memang luar biasa, masyarakat banyak yang memanfaatkan fasilitas itu. Bahkan ada yang cerita lucu, bukan lucu sih sebenarnya, betapa mereka butuh tentang jaminan kesehatan itu. Ceritanya pada saat saya silaturahmi dengan warga di Panglong Laut ya, Panglong Laut Talang Tutu, itu ada saudara dari si pasien minta bantu untuk warga Banyuasin. Saya coba komunikasi dengan teman di Banyuasin, ternyata aktivasi KIS di Banyuasin pada saat itu belum UHC. Sedangkan si pasien sudah di Rumah Sakit Siti Fatimah. Nah, lalu saya akhirnya mencari akal bagaimana supaya orang yang sedang tidak berada, sedang sakit, perlu segera dioperasi, ini bisa diberikan jaminan kesehatan. Akhirnya saya tawarkan, mau ndak pindah warga jadi warga Palembang? Mau. Ternyata kakaknya kakak Lampung, tinggal di Banyuasin, dirawat di Rumah Sakit Fatimah, rupanya kakaknya Waikanan, Provinsi Lampung. Akhirnya saya kontak anggota Dewan PKS di Waikanan. Setelah berkomunikasi dengan anggota Dewan PKS di Waikanan, ternyata aktivasi KIS JKN itu 1 bulan baru bisa. Ini penjelasan anggota Dewan kita ya di Waikanan. Akhirnya saya tawarkan lagi kepada keluarga pasien, mau ndak kalau dia kita pindahkan sebagai warga Palembang. Jadi dari Waikanan kita pindahkan Palembang. Mereka mau dan tinggal di tempat pamannya. Lalu langsung kita hubungi teman yang di Waikanan, minta keluarkan SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Dalam waktu beberapa jam dapat SKP WNI itu, saya langsung daftarkan ke Dukcapil Palembang. Dan alhamdulillah, karena kita bilang orang lagi di rumah sakit butuh aktivasi KIS, itu kerja Dukcapil cepat sekali. Dan sampai 1 hari selesai, dan kita langsung ke dinas sosial minta daftarkan KIS. Alhamdulillah sebelum 3 hari KIS sudah terbit dan dia sebagai warga Palembang. Tapi kan yang minta kan Pak Ridwan sebagai anggota DPR. Kalau masyarakat susah nggak? Makanya kami sampaikan kepada pihak instansi Dukcapil misalnya. Dukcapil, kemudian dinas sosial, itu harus disamakan pelayanannya sebagai warga Palembang gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terbebani oleh biaya pengobatan seperti itu. Ya alhamdulillah ya, saya harap itu bisa berlaku sama lah, walaupun saat ini kita sebagai anggota dewan. Nah itulah uniknya PKS. PKS itu walaupun di Lampung sana kita minta bantu kawan di sana bisa selesai juga alhamdulillah. Artinya
ininya koneksi ya. koneksinya bagus ya. Saya kan punya grup bidang Polhukam se-Indonesia. Jadi kalau saya tidak ada akses di kabupaten itu, saya tanya dulu Kabid Polhukam yang di Provinsi Lampung. Kira-kira siapa? Nah, kebenaran yang anggota Dewan Waikanan ini istrinya itu dengan istri saya satu sekolah. Satu istri yang sama. Kan sama, kamu Waikanan, istri saya kan dari Waikanan juga. Jadi saya bisa langsung akses ke dia kemarin. Tidak minta lagi dari provinsi. Cepat ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Kesehatan. Tentang masalah kesehatan, yang kedua masalah pendidikan. Kenapa pendidikan ini menjadi penting? Karena ya di dalam Al-Quran kan sudah jelas, orang beriman dan berilmu itu Allah angkat derajatnya. Makanya ini jadi konsentrasi saya. Walaupun saya bukan di Komisi 4 ya. Ya. Masalah pendidikan ini, jadi ada satu cerita menarik tentang kawan-kawan guru agama ya, guru agama di Kota Palembang, baik SD, SMP maupun SMA. Waktu kami ada program PKS Menyapa, setiap hari Sabtu Minggu PKS itu diperintahkan untuk bergerak ke masyarakat, silaturahmi ke masyarakat dan PKS Menyapa. Jadi saat itu bulan November tahun lalu 2022, kami lagi menyapa warga Kemuning karena sama warga DPC Kemuning dapil saya. Waktu itu saya lagi menyapa masyarakat dan ada satu warung sarapan dari kayu. Ini pemilik warung ini ya salah satu pendukung PKS. Pada saat itu ada satu caleg Ibu Desi itu dapat suara dari beliau. Akhirnya kita mampir ke situ sarapan sambil ngobrol dengan pemilik warung. Alhamdulillah dia simpatik dan PKS dan siap bantu kan. Tiba-tiba ada seorang guru agama yang datang nemuin kita. Bercerita bahwa mereka ada keluhan tentang pendidikan profesi guru. Padahal mereka sudah pretestnya sudah lulus. Ada sekitar kalau tidak salah 250 orang. Awalnya saya mengira bahwa karena dia guru agama ini tanggung jawab Menteri Agama gitu kan. Untuk masalah sertifikasi kan. Setelah lulus PPG, selesai PPG baru dapat sertifikasi kan. Setelah mendengar penjelasan dari guru agama tersebut, akhirnya kita paham bahwa ini pegawai pemerintah kota loh. Mereka di-SK-in oleh pemerintah kota. Jadi saya bilang pada saat itu, nah ini udah mau penetapan anggaran, saya bilang 2023 kan, November 2022 kan bebas 2023. Jadi akhirnya saya ajak mereka untuk menghadap Komisi 4 karena saya bukan anggota Komisi 4 kan. Jadi saya tidak tahu persis anggaran apa yang dianggarkan. Alhamdulillah saya minta perwakilan ketua bendahara sekretarisnya saja yang datang rame 20 lebih. Jadi fraksi PKS di Palembang itu di DPRD itu rame didatangi oleh para guru-guru agama. Saya langsung komunikasi dengan pimpinan Komisi 4 dan alhamdulillah diterima. Setelah diterima, saya ikut dampingi mereka untuk audiensi dengan pimpinan Komisi 4 dan anggota. Nah, alhamdulillah kita ya orang-orang audiensi itu kan biasanya di sisi kanan DPRD kan. Anggota DPRD di sini, pimpinan DPRD di sini, sebelah kanan ini tamu, siapa yang datang audiensi. Sebelah kiri ini anggota. Saya tadinya mau duduk dengan sama guru-guru agama ini karena sebagai audiensi kan. Ya, oleh kawan-kawan adalah sama anggota duduk sebelah kiri baik. Nah, ikut duduk situ. Dalam dialog-dialog itu akhirnya mendapat kesepakatan Komisi 4 akan bantu untuk penganggaran biaya PPG guru-guru agama. Kalau tidak salah satu guru itu 6 juta biayanya. Biaya pendidikannya ya. Dan alhamdulillah dianggarkan sekarang sedang proses jalan, ada yang sudah tamat malah. Alhamdulillah. Itu pendidikan. Yang ketiga lapangan kerja. Lapangan kerja ini ya menjadi penting karena ya kita tahu bahwa lapangan kerja ini merupakan sumber nafkah dari masyarakat gitu ya untuk tanggung jawab terhadap anak istrinya. Sehingga 3 hal ini yang menjadi fokus kami dan ini menjadi isu sentral sekarang untuk program PKS 2024. Yang pertama pangan yang murah, yang kedua kerja yang lapang, yang ketiga sehat yang mudah. Seperti itu. Nah ini caleg-caleg dari PKS kan cukup militan saya melihat. Ini fakta nih. Ada gejolak internal. Ya kita akui bahwa bayangkan saja di satu dapil itu
kuotanya kan terbatas. 11 kursi misalnya di dapil saya. Ya yang namanya persaingan pasti ada, tapi permusuhan tentu tidak ada karena kita dibalut dengan ukhuwah, persaudaraan. Fastabiqul khairat itu disarankan supaya di antara 11 orang ini siapa yang tertinggi. Rasanya mustahil kalau 11 itu mau PKS semua gitu kan, tidak mungkin. Kalau kemarin dapat 1, siapa tahu kita berjuang bisa dapat 2, seperti itu kan. Makanya saya walaupun saya sebagai caleg nomor 2, ada 11 calon anggota itu, saya biasa berdiskusi dengan caleg-caleg yang lain. Supaya apa? Jangan terjadi menggarap di tempat yang sama. Kalau kita menggarap di 20 ilir misalnya, di di RT 15, dia masuk lagi ke RT 15, itu kan ini rugi kan. Masa satu RT kita garap rame-rame kan, jangan seperti itu. Kita harus geser ke tempat yang lain. Makanya saya pernah kejadian ada tim saya mau menyelenggarakan kampanye. Akhirnya pada saat saya datang ke tempat tim saya itu, saya kaget ada spanduk caleg lain PKS. Akhirnya saya tanya satu-satu yang datang itu, kenal enggak sama caleg itu? Kenal enggak sama saya? Enggak Pak, itu cuma masang bahaya katanya. Ya karena sudah ada komitmen tidak kenal, akhirnya saya tetap berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau kenal, saya mundur. Jangan sampai menggarap di tempat yang sama kan. Nah disitulah politik silaturahmi ini indah. Kita ketemu langsung dengan masyarakat, berdialog langsung, dan kita langsung mendengar keluh kesah masyarakat sehingga bisa kita laporkan di dalam laporan reses, bisa kita programkan di dalam penganggaran pemerintah seperti itu. Kota Palembang berapa anggota calegnya PKS? 50. Enggak PKS. Iya 50 ya. Kan kuota kursinya kan 50. Yang duduk sekarang? Yang duduk sekarang 5. Makanya target dari ketua itu 10, meleset dikit 11 lah. Meleset ke atas ya. Iya, kalau pimpinan kami itu optimis orangnya. Pak Bahar itu optimis. Masa melesetnya turun? Melesetnya harus naik. Iya. Tercapai target itu atau ya ini kan sedang kerja keras. ya. Makanya kita dorong semua caleg bekerja, semua caleg bergerak, semua kader membantu tentang proses pemenangan itu. Silakan masing-masing caleg membentuk tim di luar kader gitu kan, supaya untuk menambah kuota kursi ini tadi, memenuhi perolehan kursi. Tantangan apa Pak di 2024 ini yang cukup terasa? Tantangan yang sangat terasa ini adalah masih maraknya money politik. Padahal money politik ini kan dilarang gitu ya. Nah disinilah saya minta kepada Bawaslu, KPU harus tegas terhadap ini. Ini kan pelanggaran, jangan dibiarkan. Ya kenapa money politik ini harus kita berantas? Karena money politik ini pembodohan terhadap masyarakat. Masa suara dia dibeli dengan nilai uang gitu lah, senilai uang. Sedangkan saya punya program bisa lebih dari amplop yang dikasih itu. Makanya saya butuh ketemu masyarakat. Contoh misalnya, kami di PKS itu ada program advokasi PIP, program Indonesia Pintar. Coba caleg mana yang bisa ngasih setahun 450.000? Saya kira enggak bisa. Yang ada paling berapa sih amplop yang dikasih pada saat pemilu? 100, 200. Iya, kita bisa ngasih dia 450 setahun untuk siswa SD. Siswa SMP itu 750. Siswa SMA SMK itu 1 juta. Memang bukan kantong kami, tapi dengan koneksi yang kami punya, sinergitas yang kami bangun dengan ALEK RI, itu yang bisa mengadvokasi warga untuk mendapatkan PIP tersebut. Seperti itu. Ya kita sebutlah Ustadz Mustafa Kamal misalnya. Beliau kan anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 dari PKS. Dan beliau bermitra dengan Menteri Pendidikan. Makanya usulan itu kita titip ke beliau. Beliau nanti mengkomunikasikan dengan pihak Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan yang punya kewenangan untuk meng-SK-kan siapa-siapa yang dapat. Untuk tahun 2023 ini alhamdulillah 40.000 siswa yang dapat. Di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan 1.
Ya kenapa Sumatera Selatan 1 ya karena dapil beliau gitu kan. Ya kita maklum itu. Kebetulan sedapil sama saya beririsan. Benar. Saling berbagi ya. Ya. Jadi ada edukasi lucu. Masyarakat ini sudah kita bantu KIS. KIS itu kalau 1 jiwa anggaplah 35.000 misalnya. Setahun itu kan 35.000, 350 ya. 20 200 ya, lebih ya. 400. Itu kalau dia 3 jiwa kali kan 3. Ya kan? Makanya isu tentang oknum yang bermain di dinas sosial itu aktivasi 1 jiwa itu 300 itu nyata. Dan ini terjadi pada tetangga saya. Jadi tetangga saya ini anaknya sakit, masuk rumah sakit, dia seorang janda. Karena tidak ada biaya, ada yang menyarankan untuk aktivasi KIS. Ada temennya yang kerja di situ ngomong, temui Ustadz Ridwan. Saya dipanggil Ustadz, udah tahu kenapa. Dia tidak percaya, udah panik, akhirnya nembak 600.000 1 jiwa. Bayangin 1 jiwa 600.000. Kita kasih layanan itu secara gratis. Masyarakat tinggal kirim KK, kita komunikasikan dengan operator, dengan dinas, aktif kita kabarin. Kan tinggal duduk kan? Enak tak dengan masyarakat seperti itu? Mendapat layanan dari wakilnya seperti itu. Kita kasih pelayanan yang excellent. Sehingga ini hak mereka loh. Hak mereka yang mungkin mereka tidak tahu cara pengurusannya, kita berikan pelayanan seperti itu. Nah itu, kita pernah kejadian seperti itu. 600.000 1 jiwa, kaget betul gitu. Dan itu dia langsung yang ngomong sama kita. Ya Allah, atau kami kenapa tak langsung minta tolong kita? Gitu yang selama ini masyarakat kita yang jauh kita bantu, masa tetangga itu. Kata dia, aku panik Ustaz katanya. Jadi ya sudahlah bayar-bayarlah, yang penting anakku KISnya terbit. Itu terjadi itu. Nah ini kan banyak permainan juga nih, langsung Anda menanya seperti apa? Bukan hanya di KIS saja, KTP juga gitu. Makanya program kita itu kalau baca kartu nama saya itu advokasi identitas penduduk, KTP, KK. Ya kita kan minta tolong kan sama orang Dukcapil kan. Kalau tidak ada belangko kita sampaikan ke masyarakat tidak ada belangko. Kalau kurang syarat kita sampaikan kurang syarat. Kita tidak menekan, harus jadi, tidak bisa seperti itu. Semua ada persyaratan. Persyaratan itu harus dipenuhi. Kalau masyarakat tidak memenuhi ya minta maaf, kita tidak bisa bantu kan. Silakan penuhi syaratnya dulu. Dan itu kita beri layanan secara gratis semua. Itu. 2024 ini pemilu diwarnai kaum muda. Iya. Sampai calonnya juga ada yang muda gitu kan. Dari koalisi Amin dan PKS sendiri bagaimana cara mendulang? Alhamdulillah di PKS kita memberikan porsi, ini perintah DPP, itu 15% untuk kaum pemuda. Jadi diberikan peluang kepada pemuda. Kita kan ada sayap-sayap partai ya, PKS Muda, Gema Keadilan, itu kan generasi muda semua kan. Itu 15% jatah mereka. Kalau perempuan kan sudah jelas 30%, itu perintah undang-undang. Kalau ini perintah struktur di atas, DPP. Bahwa 15% kita kasih porsi untuk kaum muda. Yang sedang viral sekarang kan Ismail Bahtiar, itu kan anak muda. Hasan JR, itu anak muda. Di Palembang ada juga anak-anak muda yang menjadi caleg. Seperti Fandi, misalnya masih Bujan, gitu kan. Itu caleg-caleg muda yang kita siapkan, yang harapan kita itu bisa merekrut anak-anak muda. Di Amin juga seperti itu, ada tim milenialnya betul yang kita siapkan. Sehingga ya ini kan generasi muda ini kan bisa sampai separuh pemilih kan. Sayang sekali kalau kita tidak menggunakan potensi-potensi anak muda untuk menjadi caleg PKS itu. Makanya diberi slot 15% untuk anak muda. Baik, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan ke pemirsa Info Indonesia, Pak? Ya, terima kasih para pemirsa Info Indonesia. Pemilu sebentar lagi, 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Jangan terbuai dengan janji-janji, tapi lihatlah fakta dan bukti yang sudah diberikan. Nah itulah kenapa kita harus berperan di dalam
pemilihan umum ini. Suatu suara itu menentukan kemenangan, satu suara juga menentukan kekalahan. Jadi tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Pelajari siapa orang ini, apa visi misinya, track recordnya, pelajari semua. Kita sedih kalau lihat di DPRD itu waktu rapat sepi, waktu paripurna sepi. Kemana wakil-wakil rakyatnya? Bukan cuma di DPRD, di DPR RI juga seperti itu. Iya. Maka hati-hati memilih anggota dewan itu yang benar-benar amanah. Seperti itu ya. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.